يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته من كل حول منا وللمنتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa baratil kiram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Muhammadin sayyidul awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna salim malaikatul muqarrab wa 'allimna ma yanfa'una bima 'allamtana wa zidna 'ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirul qawmul mukarramin, para asatidzah, para hujjah, para masyayikh yang hadir pada kesempatan malam mubarak hari ini, terkhusus kepada sekalian DKM Musala Al-Kautsar Al-Mukarram Al-Kautsar Jailani dan seluruh jajarannya. Kita doakan beliau dan seluruh pengurus Musala Al-Kautsar senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, istiqomah dalam kebaikan, dan mudah-mudahan senantiasa tercurah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah panggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Serta pada saat ini tahfidzul Quran sihat pintar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bermuajah kembali setelah sekian beberapa pekan kita tidak berjumpa karena ada safari dakwah di Jawa Timur, sehingga ada beberapa jadwalnya, kalau nggak salah 3 kali atau 2 kali ya, yang sudah dibatalkan. Kemudian pada malam hari ini biiznillah dan izin Allah kita bisa bermuajah, bertemu lagi dalam talabul ilmi. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan hanya pertemuan di dunia, tapi Allah akan himpun kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bab tsunai, yaitu yang kedua dari kitab Nasaihul Ibad, yaitu maqalah tsaniyah, yaitu maqalah yang kedua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama ay al-'abidina wa istima'i kalamil hukama ay al-'alimina bidatillahi ta'ala al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim fa inna Allah ta'ala yuhyi al-qalba al-mayyita bi nuril hikmah. Bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan perintah buat kita semua, yang merupakan kebaikan dan keafdalan yang luar biasa kepada umatnya. Beliau bersabda,
alaikum bimujalasatil ulama wastima' kalamil hukama fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matari. Hendaklah kalian duduk bersama ulama di majlis-majlisnya alim ulama, amilin, orang-orang mengamalkan agamanya Allah, orang yang alim, yang betul-betul tahu mengenai agama. Wastimai kalamil hukama, dan dengarlah ucapan-ucapan mutiara-mutiara al-hukama daripada orang-orang yang bijaksana, yaitu orang-orang yang betul-betul berilmu dan ma'rifah dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ucapan mereka, perbuatan mereka. Jadi ini hadis menerangkan kepada kita semua, jangan jauh-jauh kepada ulama, disuruh duduk bersama ulama. Jangan sampai dalam kehidupan ini tidak ada program kita duduk bersama orang-orang yang alim. Kita duduk bersama para nabi mustahil, karena kita tidak sejaman. Begitu juga para sahabat pun tidak, tabi'ut tabi'in pun tidak, orang-orang ulama terdahulu pun tidak. Tetapi orang yang berhubungan dengan ulama, maka sesungguhnya dia menyambungkan dengan tali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa melihat ulama saja, ya, duduk melihat ulama, orang ahli ilmu, memandang wajahnya seorang alim dengan pandangan yang sempringah, menyenangkan, senang, ya. Jadi orang yang senang memandang orang alim, duduk dalam orang alim, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan setiap pandangan kesenangan dia terhadap orang alim tersebut, Allah ciptakan yang namanya malaikat yastaghfiru lahu, yang malaikat tersebut akan beristighfar untuknya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi kita duduk memandang alim ulama, memandang guru orang alim, memandang dengan penuh senang dalam hati, ya, sempringah. Fafariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nawm ta'malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Itu setiap pandangan ngeliat, mendengin, ya, ngeliatin, seneng, sejuk, lihat ulama, itu setiap pandangan tersebut Allah ciptakan malaikat yang terus menerus memintakan ampun buat kita ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Berarti orang yang senang duduk sama ulama, dosanya bakalan diampuni. Kenapa? Karena malaikat selalu memintakan ampun kepada orang yang senang memandang ulama. Dari pandangan sudah luar biasa, ya. Belum lagi dengan memuliakan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akrama 'aliman faqad akramani." Siapa yang memuliakan alim ulama, maka sesungguhnya dia hakikatnya memuliakan aku, kata baginda Nabi. Kita tidak jumpa kepada baginda Nabi, tetapi ketika muliakan ulama sebagai warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, maka kata baginda Nabi, faqad akramani. Orang yang memuliakan ulama berarti dia memuliakan aku, kata baginda Nabi. Sudah jelas, waman akramani faqad akramahu. Kalau sudah memuliakan aku, kata baginda Nabi, maka sungguh dia memuliakan Allah. Kalau sudah memuliakan Allah, waman akramallah fama'wahul jannah, maka wajib baginya surga. Berarti kesimpulannya, cinta ulama, ya, sudah otomatis cinta kepada baginda Nabi. Cinta kepada baginda Nabi pasti cinta kepada Allah. Orang yang senantiasa memuliakan ulama pasti memuliakan baginda Nabi,
sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam maka memuliakan Allah, maka ganjaran orang yang mengagungkan Allah, memuliakan Allah, maka wajib baginya surga. Itu keutamaan yang kedua. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang pentingnya duduk bersama ulama. Jadi kita nggak boleh alergi sama ulama, nggak boleh ya benci sama ulama, nggak boleh jauh dari ulama. Karena apa? Kalau sudah benci sama ulama berarti tidak memuliakan ulama. Sebaliknya dengan hadis yang tadi, kalau sudah tidak memuliakan ulama, maka otomatis sebagaimana dia tidak mau memuliakan Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi min dzalik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidurnya naumul alimi afdalu min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim saja itu lebih afdal dari ibadahnya orang jahil. Tidurnya doang itu lebih afdal ketimbang orang yang ibadah terus-menerus tapi orang awam. Ya kalau tidurnya saja luar biasa, gimana dia sholat, gimana dia mengajar, gimana dia ya mengajarkan ilmu kepada orang lain, tentunya adalah luar biasa. Tentunya adalah luar biasa. Ini keutamaan orang alim. Sehingga baginda Nabi menjelaskan, alaikum bi mujalasatil ulama, hendaklah duduk bersama orang ulama. Kenapa? Karena disitulah ya, akan tumbuh benih-benih kebaikan-kebaikan yang akan menjadi contoh dan akan menjadi obat bagi kejahilan diri kita. Bahkan keutamaan berikutnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu keterangan, ya man zara 'aliman fa ka'annama zarani. Orang yang senang mengunjungi ulama, ya insyaallah ini mengunjungi, saya merinding kalau udah ngomong gini. Ya, ini harusnya menjadi sesuatu rutinitas. Kapan nih ke Kiai Abdullah Nawawi, kapan kemana gitu ya. Masya Allah. Karena apa? Sudah demi satu ulama kita sedikit-sedikit sudah pada meninggal. Yang daerah sini ya almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ihsan, ya sudah tidak ada. Dan sekarang yang masih ada Kiai Haji Abdullah Nawawi al-Bandan. Ini orang yang suka ziarah, man zara 'aliman fa ka'annama zarani. Siapa orang yang suka ziarah kepada orang alim, maka seperti dia ziarah kepada baginda Nabi ke Madinatul Munawwarah. Ongkosnya ya lumayan. Ya. Ziarah doang enggak, pastinya umroh ke Mekah. Karena satu paket sudah. Satu paket. Berapa paling murah? Sekarang berangkat umroh. Kalau yang sekarang ya 2728 di atas 25. Kalau dulu lagi masa-masa saya 23 udah bisa. Bahkan belum lama dulu ya sebelum ada kejadian ya itu 17 juta berangkat. 17 juta berangkat umroh, bisa ziarah ke makam Nabi di Madinah. Bukan berarti dengan menziarahi ulama kemudian kita nggak mau ziarah ke sana karena sudah dapat keafdalan, enggak. Artinya sama, mendapatkan pahala yang luar biasa tentang keutamaan orang alim. Siapa yang berziarah kepada orang alim maka semua dia seperti berziarah kepada aku. Wa man safaha 'aliman fa ka'annama safahani. Siapa yang bersalam, memandang wajah, bertemu, ya musafahah, yang mencium tangannya, masya Allah, bersalaman dengan orang alim, fa ka'annama safahani, maka sebagaimana dia bersalaman bermusafah atasku. Masya Allah. Wa man jalasa 'aliman fa ka'annama jalasani. Siapa yang duduk bersama orang alim seakan-akan dia duduk bersamaku. Dan barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, maka ajalastuhu ma'iya yaumal qiyamah, maka dia akan ya duduk ya bersamaku di yaumil qiyamah. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi luar biasa. Kenapa kita sampaikan fadilah-fadilah tentang orang alim? Biar anak-anak kita cinta kepada orang alim.
biar kita lebih mahabbah kepada orang alim. Jangan sampai ucapan kita menyakiti orang alim, apalagi kita nggak ada waktu untuk berziarah kepada orang alim. Kita ibarat nggak punya lampu penerang kalau nggak ada orang alim. Ibadah kita nggak sempurna, nggak ngerti tata cara wudhu, sholat kalau nggak diajarkan orang alim. Jadi sebetulnya kita berterima kasih dengan adanya orang alim. Kenapa? Kita bisa belajar untuk sempurnaan ibadah kita. Wasima'i kalamil hukama ayil alimina bidatillah ta'ala. Al-hukama di atasnya. Alim adalah orang-orang yang betul-betul paham tentang agama, dan bukan sekadar paham dia mengamalkan agama, yang di hakikatnya betul-betul ulama. Kalau hukama adalah dia paham agama dan juga beliau betul-betul mendalami tentang hati, tentang bidatillah ta'ala, ma'rifatullah. Kalau kita sebut ulama tasawuf yang betul-betul paham, memandang birurillah dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita dengar ucapannya, sedikit aja ucapannya, cuma bentar doang, tapi nusuk dalam hati, terasa terngiang-ngiang. Padahal orangnya udah meninggal, kita masih terasa. Saking luar biasa itu ucapan seorang alim yang mahabbahnya luar biasa kepada Allah. Itu luar biasa Allah titipkan kepada mereka hikmah, ucapan-ucapan yang menusuk qalb. Padahal mungkin diucapkan dengan orang lain biasa-biasa saja. Ketika orang ahli hikmah menyampaikan hikmah-hikmah yang bijaksana dalam kehidupan kita, itu kata baginda wastima'il kalam hukama, untuk didengerin, ya, supaya hati gak galau, ya. Datangnya jangan ke yang lain, datang kepada ulama, sehingga nanti dikasih bumbu-bumbu tentang bagaimana menyikapi diri dalam menjalani permasalahan hidup. Jadi kita butuh ilmu, orang yang berilmu, butuh hikmah, ya, bijaksana atau kata mutiara dalam kehidupan kita. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita bi nuril hikmah. Diibaratkan hati kita seperti hati yang mati. Dan memang hati kalau kita jauh dari ulama tidak ada nasihat-nasihat. Orang itu akan terus merasa benar ketika dia tidak menerima nasihat dari orang lain. Merasa bisa, merasa mampu, ya, merasa bisa, merasa mampu, merasa lebih dari orang lain, dan tidak mau menerima nasihat-nasihat yang sifatnya akan menjadi pelipur hati, yang akan menjadi, ya, am dalam kehidupan kita. Maka ibaratnya Allah akan menghidupkan qalbul yang mati binuril hikmah, hati yang mati, yang berkarat, ya, yang susah untuk hidup. Kata orang Betawi mah kagak hidup kalau hidup, ya. Orang ngerti, ya, dalam perintah Allah, orang ngerti dalam syariat Allah. Maka binuril hikmah, dengan cahaya hikmah itu Allah akan hidupkan itu hati yang mati. Kita ini pasien yang banyak penyakit. Ulama ahli hikmah itu adalah dokter yang pasti akan memberikan resep, yang pasti akan menjadi penyembuhan, khususnya di qalbil mayyit, dengan hati yang mati. Berapa banyak orang yang jasadnya sempurna, jasadnya ada, hidup jasadnya, tetapi hatinya mati. Masya Allah. Cara menghidupkannya bagaimana? Duduk dalam majelisnya, kita dengarkan ucapan-ucapan hikmahnya. Ail alimun nafi, ail ilmun nafi, ilmu yang manfaat. Iya. Kenapa kita duduk seperti itu? Pasti ada ilmu yang manfaat. Apa yang diucapkan oleh para alim dan ulama pasti manfaat buat kehidupan kita yang mendengarkan. Kama yuhyil ardal mayyitata bima'il maqari. Sebagaimana,
ya Allah menghidupkan tanah atau menyuburkan tanah yang mati dengan air hujan. Hati kita seperti tanah, kalau lama nggak dipupuk ya akan jadi keras. Kalau petani mah tahu mana tanah yang gembor, tanah yang subur sama tanah yang nggak pernah diurus. Ya, Imam Ghazali mengatakan tanah yang nggak pernah ditarbiyah, dididik dengan syariat agama, ya, dididik dengan iman, maka tanah itu, hati itu sebagaimana tanah akan keras. Kalau tanah ini nggak diurusin akan keras. Kalau sudah keras, jamaah dirahmati Allah, makin lama ya akan susah untuk ditanami. Makin lama nggak diurus akan tumbuh ya, bukan yang manfaat, tumbuh rumput-rumputan ya, semak belukar. Dibiarin terus akan tumbuh pohon-pohonan besar. Dibiarkan terus sudah jadi hutan belantara. Dibiarkan terus, kalau sudah jadi hutan belantara maka apapun akan datang apa kalau di hutan ya, datang ular akan datang. Apa sifatnya ular ya? Senantiasa ingin mematuk. Akan datang lagi apa? Kalajengking. Senantiasa bisanya ya untuk meracuni orang sekitar. Akan datang lagi kalau tanah nggak diurus, hutan belantara, datang lagi apa? Ya, datang monyet. Sifatnya monyet adalah rakus. Tangan kanan ada apel, tangan kiri ada kacang, kaki megang, mulut juga ngunyah. Pengen kanan kiri. Dibiarin terus ini tanah, nggak ditarbiyah, nggak dididik, itu akan datang sirajan hutan. Apa itu macan? Apa sifatnya macan? Ya, selalu menindas. Pengen menang sendiri. Ya, orang lain lapar, yang penting saya kenyang. Itu hati, kata Imam Ghazali, kalau nggak dirawat begitu modelnya akan jadi keras hati, bahkan mati. Kalau sudah nggak diurus akan timbul sifat-sifat sebagaimana sifat-sifat binatang. Hati kalau sudah rusak bahkan mati itu timbul sifat binatang. Ya. Sifatnya adalah pengen mencelakai orang lain. Dengan apa? Dengan ucapan yang bisa lisannya itu menyakiti orang lain. Hati kalau sudah rusak, ucapannya jadi rusak, perilakunya jadi rusak. Bahkan kalau yang namanya manusia rusak itu lebih rusak ketimbang merusaknya para binatang. Ya, kan dulu pernah diplesetkan begini. Bajing, ya, tahu bajing, tupai. Bajing, ya, kalau makan kelapa digolongin udah kenyang pergi. Makan kelapa nih, naik, dibocorin, dimakan, isinya ya, setelah kenyang pergi. Kalau bajing makan hanya sedikit, tapi kalau buajingan kata kayak gitu, kayak gitu. Kalau bajing binatang makan sedikit kenyang pergi, ya, paling satu biji dibawa udah. Tapi kalau buajingan ini, apalagi pakai tengek, buajingan tengek, masya Allah, itu kelapa digondol semua makan akarnya. Habis ludes, tanah diserong-serongin, ya, patok udah ada dipindah-pindahin. Tuh bajingan modelnya begitu, alhamdulillah. Ya, masya Allah. Timbul sifat-sifat, ya, yang menindas. Kalau dibiarkan terus nggak dididik, jauh dari ulama, terus aja akan menjadi keras, akan timbul sifat-sifat tadi, ya, keserakahan. Seperti monyet. Masya Allah, ya, udah dapat satu pengen dua, pengen tiga terus, padahal yang di rumah belum habis, padahal yang ini masih ada, pengen yang ono, halal haram sikat semuanya. Nah, itu sifat-sifat binatang yang namanya monyet. Dibiarin terus, nggak dididik, jauh dari ulama, nggak tahu tentang agama, terus aja akan timbul sifat harimau. Ya, sifatnya bagaimana? Nanti manusia rupanya manusia, sifatnya harimau. Nggak peduli orang itu susah,
Bahkan mati sekalipun yang penting gua hidup, yang penting gua senang, yang penting gua kenyang, gua kaya, yang penting orang lain miskin, urusan lain. Begitu menindas yang lemah. Na'udzubillah. Maka bagaimana caranya mengolah tadi? Ya, tanah itu diolah, dicampurin, tarbiyah, dikaji lagi, dicampurin, dia disiram, apa? Disiram. Siramnya pakai apa? Yaitu bikalamin ulama wastima'il hukama, terus dengan ucapan ulama, ucapan orang-orang ahli hikmah, orang yang berilmu, sering ngaji, maka ditumbuhi langsung, masya Allah, disiram terus, masya Allah. Ya, Senin malam, Minggu malam Senin disiram. Ya. Nanti di Al-Kamilah Tambun, Senin malam Selasa, besok disiram lagi. Ya. Mungkin nanti ada pengajian lagi. Sekarang ini bersamaan sekarang ada Habib Ja'far di Cikarang fikih juga, itu disiram lagi, masya Allah. Ya, nanti ada tahlilan kumpul, masya Allah, ada nasihat kematian, disiram lagi. Kita punya siraman. Kenapa? Kalau ibarat air kita udah butek bener ini. Hati kita udah keras, membatu, kudu kadang disiramin terus. Nah kita disiramin seminggu sekali, Jumatan. Ya mau kagak mau kudu datang, itu mau kewajiban. Ya. Cuma kan bahayanya udah seminggu sekali kita datang, harusnya kudu disiramin. Pas mau disiramin, ngorok. Nungguin siraman rohani seminggu sekali, pas Jumatan, giliran pas Jumatan nyari dia, kemudian khotib naik, bismika Allahumma ahya bismika ampun. Udah pantengin, ini romanya lama, lumayan setengah jam nih, ngorok-ngorok, bangun-bangun gempor, berdiri nggak bisa, semutan. Masya Allah. Ya. Fi riwayat Tabrani an Abi Hanifah, diriwayatkan dari Imam At-Tabrani dari Abu Hanifah, jalisul qura wasailul ulama wa khaliqul hukam, duduk kepada kubara, pembesar-pembesar ilmu, wasailul ulama, bertanya kepada alim ulama, wa khaliqul hukam, ya, wa khaliqul hukama, yaitu tunduk patuh mengikuti atau mendengarkan, ya, daripada ucapan-ucapan hukam. Wa fi riwayatin jalisul ulama wa sahibul hukama wa khaliqul kubara. Ya, semakna dengan hadis yang tadi, duduk bersama ulama, bersahabat kepada hukama, dan kumpul bersama kubara. Jadi ulama adalah ahli fatwa yang betul-betul faqih dalam ilmunya. Kemudian hukama adalah orang-orang ma'rifat yang luar biasa, selain ilmunya tinggi juga tasawufnya luar biasa. Biasanya ulama begini tawaduknya luar biasa, ucapannya hikmah luar biasa. Kemudian kubur di atasnya lagi min auliya, masya Allah. Ya, udah gak kenal duit lagi, udah tuh model begitu kayak Abuya, Dimyati dan lain sebagainya, luar biasa. Ya, sudah seperti wali. Nah, orang-orang yang begini, para ulama, para hukama, para kubara, kita diberitakan duduk bersama mereka. Aifainal ulama salah satu aqsamin lil ulama bi ahkamillahi ta'ala wa ashabul fatawa. Ya. Jadi ulama terbagi tiga yang saya sebutkan tadi, yaitu orang yang tentang hukum-hukum agama disebut adalah ashabul fatawa, yaitu orang yang memiliki fatwa. Kalau sekarang MUI, ya, ataupun orang-orang yang punya kemampuan kefahaman dalam agama yang luar biasa. Wal ulama'u bidzatillahi ta'ala faqat wa humul hukama, dan orang ulama yang tahu tentang bidzatillahi ta'ala saja itu disebut hukama. Wa fi mudakhalatihim tahdibil akhlaq li'annahum asyrafat qulubuhum bima'rafatillah.
bima'rifatillahi wa asyraqat asrarihim bi anwari jalalillah. Ini ulama-ulama yang luar biasa, ya, Masya Allah, yang akan pasti ucapannya dengan akhlaknya luar biasa, yang pastinya apa yang diucapkannya akan membentuk akhlak yang luar biasa dan akan menjadi hati yang dalam hatinya karena bima'rifatillah ta'ala, karena bima'rifatnya Allah Ta'ala kepada mereka, ya, dengan cahaya kepada mereka, Masya Allah, dengan, ya, keberkahan mereka dan hikmah apa yang mereka ucapkan dari Allah Ta'ala. Jadi hakikatnya mereka itu diberikan hikmah yang luar biasa dari Allah, sehingga ucapan-ucapan itu akan tembus kepada orang, setiap orang pendengarnya. Masya Allah. Dijelaskan panjang lebar mengenai ulama-ulama yang dimaksud. Kemudian kita tutup dengan hadis yang terakhir, ya. Sayati zamanun ala ummati, akan datang pada umatku suatu zaman. Sayati akan datang kepada zaman suatu waktu ala ummati, atas umatku. Sudah ada wanti-wanti, ibaratnya baginda Nabi itu bakalan tahu kita akan model apa. Setelah peninggalanku, baginda Nabi itu tahu bahwa akan datang bagi umatku nanti akhir zaman adalah apa itu? Yafirruna minal ulama, mereka lari dari ulama, wal fuqaha, dan orang ahli fikih. Jadi akan datang kepada umatku suatu zaman nanti, dan sekarang sudah terjadi. Yafirruna minal ulama, lari dari ulama. Padahal baginda Nabi menjelaskan duduk deketin ulama, tetapi dia lari dari ulama, benci sama ulama, memenjarakan ulama. Naudzubillah. Bukan sekedar ulama, zuriyatul rasul, jangankan ulama, zuriyah saja walaupun beliau orang awam, sedikit pun kita tidak boleh menggoreskan hati kepada mereka, karena menggores mereka dan menggores hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nauzubillah. Ya firruna minal ulama, orang yang lari dari ulama dan fuqaha dan orang-orang faham dengan agamanya. Ini punya tiga. Fayabtalihumullahu bisalati bariyatin, Allah akan menyiksa, Allah akan menguji kepada mereka dengan tiga kebinasaan. Jadi orang yang lari dari ulama, hati-hati nih, ada tiga kategori yang bakalan celaka, dapat binasa. Yang pertama, orang yang lari dari ulama, aulaha, yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim, hilang keberkahan rezekinya. Mau dituntut sampai ujung dunia, mau cari model apa, nggak bakalan berkah hidupnya kalau jauh dari ulama. Apalagi untuk kepentingan jabatan, kepribadian, ya, untuk harta dunia saja, kemudian mencaci maki ulama, meninggalkan ulama, bahkan membunuh ulama. Naudzubillah. Nggak akan ada kata-kata keberkahan dalam hidupnya kalau, ya, meninggalkan ulama. Yang pertama adalah hilang daripada keberkahan hidupnya. Ya, kalau hidup kita berkahnya hilang, kita mau apa lagi, ya Allah? Ya, banyak belum tentu, berkah sedikit belum tentu kurang. Tetapi, ya, sering kita bahas bahwa keberkahan dalam hidup, keberkahan dalam rezeki adalah ziyadatul khair. Kalau dengan hartamu kamu makin jauh daripada Allah, tanda hartamu tidak barokah. Kalau dengan kamu menjabat menjauhkan kamu dari Allah, maka tanda jabatanmu tidak barokah. Makin tinggi jabatan, makin taat kepada Allah, makin ada maslahat, berarti kedudukannya itu barokah. Sebagaimana para khalifah dulu. Khalifah dulu itu punya jabatan bukan seorang ditunjuk, enggak, ya. Nangis kalau dapat jabatan itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu nangis, kenapa saya takut ada mudarat, saya takut melanggar amanah, begitu. Tapi beda dengan kita sekarang, ya.
Dulu melempar-lemparan kursi, sekarang rebutan kursi. Masya Allah, kursi panas. Yang pertama, diangkat keberkahan rezeki dari hidupnya. Wa tsaniyatu, yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah akan utus kepada mereka orang meninggalkan alim ulama, diutus yaitu pemimpin yang zalim. Kalau ulama nggak mau didengerin lagi ucapannya, fatwanya, masya Allah, sudah ditinggalkan, dikesampingkan, dikriminalisasi, tinggalkan semuanya. Allah utus adalah yaitu pemimpin yang akan membenci pada alim ulama, pemimpin zalim. Masya Allah, sudah keras, sudah keras. Jual-jualan saya kita paham dah, ya, untuk kepribadian semata, untuk dunia semata, kemudian menindas orang-orang yang betul-betul bihaqqillah ta'ala, yang betul-betul dengan ucapannya itu yang benar-benar, yang salah-salah, bukan karena duniawi tapi karena agama. Allah utus ini yang namanya manusia, pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang zalim, yang akan mempermasalahkan daripada agama. Pokoknya bahwa agama yang berhubungan agama dipersulit gitu. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemimpin yang adil, yang adil. Wa tsalisatu yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Terakhir ini bahaya, itu luar biasa. Kalau tadi Allah kasih di hidupnya, ini di akhir hidupnya, ya Allah wafatkan orang yang meninggalkan ulama, yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman, keluar dari dunia mati tanpa iman. Gara-gara apa? Jauh dari ulama, akhirnya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Udah, jangan kita mah, ya, jangan main-main sama ulama, jangan main-main sama ulama. Kita nggak bakal bisa ngaji tanpa mereka, kita nggak bakal sholatnya benar tanpa mereka, hidup kita bakalan berantakan tanpa bimbingan ilmu mereka kepada kita. Solusinya orang awam harus dekati orang alim agar ketularan alim. Walaupun dia nggak ngerti tentang baca kitab mundur, nggak ngerti tentang ini itu segala macam, datang saja. Kata baginda Nabi, jadikanlah kamu ulama. Kalau nggak bisa jadi orang alim, jadi muta'alim yang belajar. Kalau nggak bisa terus sampai apa? Sampai minal muhibbin, orang yang cinta sama orang alim, yang ngaji di Kamilah, yang ngaji di majelis taklim, emang semuanya ngerti kagak? Modal datang, duduk, dengerin, ngerti mah kagak. Kayak kemarin dibuka bab waris faraid tentang pembagian waris, kalau pada puyeng, ngerti orang pembagian waris? Puyeng Pak Ustaz. Ya, puyeng kenapa? Kagak ngerti. Ya, satu kagak ngerti, kedua orang yang dibagiin. Apa yang dibagi? Tanah semeter udah habis, udah kagak ada, udah sisa terakhir udah. Masya Allah. Datang kagak ngerti, kedua udah kagak ngerti, kagak nyatet. Kalau di rumah kan ada yang bawa tuh, ya, ada bawa kitab, jimat segala macam. Masya Allah. Ada yang nulis, ini mah datang bawa kitab kagak, nulis kagak, ngaji nyari tiang, ya. Setelah hamdalillah dia udah plus, ya. Kadang sadar kadang kagak, tapi perjuangan dari rumah itu pengen tolabul ilmi, duduknya saja di majelis tersebut itu masya Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa. Masya Allah, amin ya rabbal. Jadi istilahnya nggak ada ruginya duduk sama majelis ilmu, tuh nggak ada ruginya. Dunia akhirat dapat, ilmu dapat, akhirat dapat, berkah dapat. Dekat sama ulama, coba kita tahlilan dekat ustaz, lalu bukunya banyakan, dapat berkatnya bisa-bisa dapat dua dia, dekat ustaz. Makannya udah makanan ustaz, makanan dia. Ya, bolu dapat. Kalau dekat ustaz mah, ya, buah-buahan paling depan. Nah, dia dekat ustaz. Coba duduknya mojok di sana. Ya, boro-boro.
Timang jeruk sebelah doang, itu udah pada busuk. Artinya dari segi dunia saja kalau dekat sama ulama, Allah lihat itu ada keberkahannya, dapat banyakan. Dari segi dunia dapat, apalagi dari keberkahan, apalagi dari ilmu. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi ulama warasatul anbiya. Jadi kalau kita ikut ulama, ya, otomatis perjalanan hidup kita bakalan benar, benar. Ngaji itu biar benar. Kalau orang Jawa bilang begitu, ngaji biar benar apanya? Kamu punya telinga biar benar dengerin, jangan dengerin yang salah. Ngaji biar ngaji, kamu punya pandangan mata biar mandangnya yang benar-benar, yang kira-kira kagak benar dan larangan Allah jangan dipandang. Ucapan biar ucapannya benar, kemudian menata hati agar hatinya juga benar. Itulah ngaji. Itu nggak didapatkan kecuali duduk bil ilm dengan ahli hikmah dan ahli ilmu. Bertanya wasailul ulama, tanya sama ulama tentang agama dan dunia, bukan hanya tentang hukum fikih doang. Tanya sama ulama itu iya, syariat, hukum dunia juga tanya. Kita punya bini cerewet banget, bosan, ya, gimana sih ngatasinya di bini yang cerewet? Ya, tanya sama kiai, sama ulama. Ya, sedekah solusinya ada. Saya mau tutup sebuah kisah. Kalau orang sering ngaji, lakinya ngaji, bininya ngaji, anaknya ngaji, ya, itu hidupnya akan jadi endah, akan nikmat, akan indah. Karena diajarkan para ulama kalau dalam rumah tangga itu, ya, selalulah menyalahkan diri, jangan menyalahkan orang lain. Tidak akan ada habisnya kalau hidup menyalahkan orang lain. Apalagi dalam rumah tangga, ya. Rumah tangga kalau saling menyalahkan maka tidak akan beres rumah tangga. Simpel saja, ya. Ada kemarin dari kiriman bagi Alimanta, hidup ini jangan selalu menyalahkan orang, tapi salahkan diri sendiri. Termasuk dalam rumah tangga. Ada rumah tangganya dua keluarga, satu bahagia, langgeng, aman, nyaman, satu lagi cekcok mulu, berantem mulu. Pokoknya nggak ada hari tanpa piring pecah, nampan melayang tiap hari, cekcok aja tuh keluarga. Suatu ketika pagi harinya istri yang cekcok ini ngomong sama laki, itu tetangga kita aman-aman amat ya, rumahnya langgeng, sakinah mawaddah warahmah. Apa sih anunya, rahasianya? Coba ngomong dilihat. Tuh laki yang suka berantem disuruh bininya lihat ke rumah yang adem ayem. Pas dilihat di depan pintu, itu bini yang lagi soleha ini lagi ngepel, masya Allah. Itu apa namanya, ember pelan tepat di depan pintu. Laki baru dari dalam keluar, kepleset, ngegejrot, cebrot, jatuh basah, pinggang sakit, badan basah. Masya Allah. Itu buru-buru ke perempuan yang soleh datang, minta maaf, ngaku salah, bukannya lain, ya, ngaku salah. Aduh mas, maafin saya yang salah. Saya ya, kata bininya tuh, kan ada muda tuh. Lakinya juga sama, nggak mau begitu. Bukan kamu deh yang salah, aku yang salah. Tuh, kata bininya, aku yang salah, aku lupa minggirin ini, apa namanya, ember. Coba kalau saya pikirin nggak bakalan jatuh abang. Kata si abang, bukan kamu yang salah deh, saya yang kurang hati. Karena saling merasa salah, maka tidak ada pertengkaran. Padahal pinggang udah mau copot, itu jatuh ngejebrot. Kalau model kita coba, masya Allah, kita ngejebrot, busrak, makanya yang bener loh, ya.
yang ngomong dia orang laki mau dicelakain gua gitu, mau bunuh gua, bininya nyautin lagi nggak mau kalah. Lah aku sih kagak hati-hati, udah tahu ngepel kagak pelan-pelan, jadi nggak udah jadi berantem gara-gara ngepel. Udahlah, salah saya. Ngaji begini kita yang nggak biasa ngaji kita ngomong itu ada nih bapak itu yang si fulan nggak pernah ngaji, kata kita emang gimana ulet, tahu ulet susah dia mah dicongkelnya ya, biar kata dia nyongkel dia orang bisa dia mah orang hidup, kata begitu. Kalau kita nyalahin kita diri sendiri aman. Ya Allah, iya dia belum ngaji ya, barangkali emang saya belum ngajar, salah saya belum ngajar. Terus sudah diajar, salah saya lagi, jangan salah dia. Udah dirangkak susah bener sih, ya. Udah diajar dapat ilmu, dapat berkah kagak mau juga, maunya apa sih? Jangan nyalahin dia, salahnya salah lagi. Saya udah ngajak sih, salah saya ngajak doang, kagak bawa apa-apa. Ya, kadang-kadang orang kagak bawa apa, ngomong doang. Ya, dia lagi pusing mikirin utang kagak ngaji, kita udah ngomel-ngomelin baik atau dibawain apa kayak apa dia kan sembringan tuh. Iya. Artinya salahkan diri kita kalau ada kesalahan sebelum salahkan orang lain, itu akan jadi nyaman. Dalam rumah tangga juga begitu, dalam pengurusan juga begitu, dalam peguyuban juga begitu. Ya, salahkan diri, oh saya kurang ini, saya kurang tahu, saya kurang ilmu, saya kurang mahabbah, saya kurang ikram sama ulama, saya kurang ini. Kan kalau kurang kan kita benerin. Tapi kalau saya udah, padahal mah belum. Akhirnya apa? Banyak kekurangan kita.